Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada sekarang, apa kabarnya? Tentu saya berharap kita semua, Anda semua masih tetap sehat, baik jasmani, rohani, ya maupun jiwani kita. Nah sebentar kita akan makan firman Tuhan, akan ada benih yang ditabur. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, saya percaya Tuhan siapkan sesuatu buat kita. Tapi mari kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Get comfortable with God. Saudara, sapa Tuhan kita dengan kata-kata yang manis, dengan puji-pujian, dengan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Radabashe, datang apa adanya pada Tuhan. Ya Ralaya Radabashe, ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Oh, firman-Mu berkata-kata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesus, Engkau yang Kami menyembah-Mu, kami tak akan menyerah. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami kan terbang tinggi Bapa. Dengan pertolongan-Mu kami hidup, kami dikuatkan. Awalah yang besar, Awalah yang kuat, Kau yang menaungi, Kau yang membangkitkanku, Kau yang mendorongku Tuhan, Kau yang menguatkanku. Ya Radabasi, Ya Radama, Ya Radabasi. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi.
setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Allahku yang baik, Kau Allahku yang penuh kasih. Aku menyembah-Mu, bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupanku Bapa, dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Sungguh Kau baik, sungguh Kau termulia. Hanya pujian penyembahan, hidup kudus, mengejar firman-Mu, mengejar hadirat-Mu, mengejar pengenalan dan pengalaman akan Engkau. Hanya itu Tuhan yang menjadi devotion kami, karena Kau terlalu baik buat kami ya Tuhan. Bapa, urapi kami semua, bikin kami siap untuk menerima firman-Mu. Biar kami dengan cara yang benar menerima firman-Mu Tuhan. Supaya benih ini boleh tertanam, ada transformasi, perubahan kehidupan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biar boleh katakan sesuatu yang baru Tuhan, yang jauh, yang lebih daripada yang sudah disiapkan ya Tuhan. Berkati telinga kami supaya kami mendengar juga dengan baik. Roh Kudus Kau yang berbicara langsung. In Jesus name, haleluya, amin. Sekali lagi saudara, shalom, salam damai sejahtera sukacita ya buat kita semua. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Kita di kitab Mazmur. Kitabnya sangat luar biasa sekali, menggambarkan kehidupan Daud, menggambarkan karakter Tuhan, menggambarkan bagaimana menghampiri Tuhan, bagaimana menggambarkan sikap hati, fondasi pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-12, saudara. Mazmur pasal yang ke-12. Nah, saudara, kalau saudara baca Mazmur, ada beberapa Mazmur yang ketahuan sebenarnya pasal itu dinyanyikan atau dasar daripada penulisan lagu itu dari kejadian Daud waktu kapan. Tapi nggak semuanya itu jelas kapan sebenarnya Daud menuliskan ini ya saudara. Nah, mari kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-12. Selalu saya bilang bahwa di dalam setiap kita baca pasal demi pasal, saudara, saya rindu saudara bisa merenungkan ini sendiri dan mendapatkan sesuatu buat saudara. Selalu baca judul perikop pasalnya, karena ini akan mengarahkan kita kemana sebenarnya Tuhan mau bicara. Tapi bukan artinya Tuhan tidak bisa berbicara di luar daripada konteksnya ya. Ayat yang ke-1, untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud ya, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ya, mereka berkata dusta. Nah, bagaimana Daud menjabarkan orang-orang yang telah tidak saleh ini, yang sudah murtad atau sudah membelok ini adalah mereka berkata dusta. Artinya di sini Roh Kudus mau emphasize, dia berikan inspiration kepada Daud menulis ini dan memberikan kita ilham bahwa hati-hati dengan kata-kata. Ya, bisa jadi Mazmur 12 tentang kata-kata. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya, bibir yang manis dan hati yang bercabang. Artinya apa yang dikatakan manusia itu semua berasal dari dalam hati. Kita nggak bisa bilang orang kata-katanya kasar, kata-katanya jelek, tapi kita bisa bilang, kadang-kadang kita suka bilang begini ya, hatinya baik sebenarnya, niatnya baik, cuman kata-katanya keluarnya ya begitu, dimaklumin aja. Nggak bisa kayak begitu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia bilang pohon yang baik keluarin buah yang baik, pohon yang nggak baik keluarin buah yang nggak baik. Namanya kalau keluar kata-kata nggak baik, dalamnya ada masalah. Kalau keluar kata-kata yang baik, dalamnya baik. Orang Tuhan itu nggak bisa dimanipulasi.
Saya nggak percaya itu orang ngomong kata-katanya begitu, keluarnya begitu, tapi terus-terusan begitu. Entar pahit, entar ini. Sebenarnya niatnya baik, sebenarnya orangnya baik, sebenarnya orangnya cinta Tuhan. Betul mungkin niatnya cinta Tuhan. Tapi selalu hatilah, mulutlah itu adalah cermin daripada hati. Ya, makanya firman Tuhan di sini ayat 2 ayat 3. Di sini juga Roh Kudus mau bilang kepada kita. Ya. Apakah kita masih termasuk golongan orang-orang yang saleh atau tidak? Tuhan melihat loh, Tuhan mendengar, dan Tuhan sedang menilai bagaimana mulut kita berbicara seumur hidup kita. Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang masih saleh, orang-orang yang mempunyai kebajikan, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Artinya orang-orang saleh, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Seperti Ayub, Ayub dibilang orang yang saleh. Adalah orang-orang yang dibela Tuhan pada akhirnya. Orang-orang yang dibanggakan Tuhan. Dia bahkan banggakan orang-orang yang mulutnya baik. Orang-orang saleh itu di hadapan semuanya. Seperti Ayub. Ya. Ayat 4. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Ya. Bukan cuman orang yang suka berdusta, tapi orang yang suka bercakap besar. Artinya orang yang suka meninggikan dirinya sendiri. Bercakap besar juga orang yang suka melebih-lebihkan, taruh bumbu MSG, saudara, taruh garam kebanyakan. Ya, ini adalah orang-orang yang Tuhan gak suka. Ini adalah lidah-lidah yang Tuhan gak suka. Orangnya dicintai, lidahnya gak dicintai sama Tuhan. Karena itu dia bilang lidah harusnya dikerat. Artinya lidah harus dilatih. Artinya kalau sekarang kita masih bibirnya serong, mulutnya serong, bukan artinya itu akhir daripada segalanya. Artinya harus latihan bagaimana kita berbicara. Tuhan masih menyayangi kita. Satu hari Daud pernah bilang di nyanyiannya, saya lupa saudara, tapi di Mazmur berapa. Tapi itu selalu di pikiran saya, gak pernah hilang. Daud di dalam segala keadaan, dia selalu bilang begini, Tuhan pasanglah pagar dan penjaga di pintu bibir aku, supaya bibir aku tidak mengeluarkan sesuatu yang salah. Daud di sini konteksnya adalah pemazmur. Kata-kata di sini tentu mempunyai satu intensity atau tekanan lebih kepada orang-orang yang berada di dalam pelayanan praise and worship. Harus hati-hati di dalam kata-kata. Tapi bukan artinya orang-orang yang tidak berada di dalam pelayanan itu bebas ya. Karena kita semua itu diajarkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lebih baik kita tidak memuji menyembah Tuhan daripada apabila kita terus berbicara yang gak bagus, menggosip, dusta, atau berkata-kata yang melebihkan, berkata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran. Saudara, ayat 5, dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapa Tuhan atas kami. Ini kata-kata mulut yang menyombongkan dirinya. Mulut yang menyombongkan dirinya adalah pribadi yang tidak tunduk kepada Tuhan. Dan satu hari kita menyombongkan diri dengan mulut kita adalah satu hari kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi ada kontras, saudara. Kalau saudara lihat, dari Daud berbicara tentang perkataan manusia, Daud pindah kepada perkataannya Tuhan atau bibirnya Tuhan. Ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Nah saudara, kalau saya boleh rangkum pasal 12 ini. Pasal 12 ini mau kasih kita kontras perbedaan antara mulut manusia dengan mulut Tuhan, perkataan manusia juga dengan perkataannya Tuhan. Nah saudara, tahukah bahwa kalau kita lihat janji Tuhan adalah janji yang murni, bagian perak ya. Engkau akan menepatinya. Artinya janji Tuhan itu kalau sudah diberikan, dia pasti akan melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhannya. Ya, janji Tuhan, perkataan Tuhan itu ada kuasa. Nah, saudara tahukah bahwa mulut kita juga ditaruh kuasa sama Tuhan?
Saudara punya kuasa dan kuasa itu ditaruh di mulut kita. Seringkali kita mengira itu kuasa adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi, orang-orang yang punya posisi tinggi, orang-orang yang berada dalam pemerintahan, orang-orang yang punya banyak uang. Kita pikir mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Tapi saya mau beritahu bahwa saudara orang Kristen, kita semua punya kuasa. Dan kuasa itu ditaruh di lidah bibir kita. Tapi masalahnya begini, kita itu nggak bisa hidup tanpa kita harus berbicara di dalam kehidupan kita. Betul, hari-hari kita berbicara terus kemana-mana. Nah, masalahnya kita nggak sadar bahwa perkataan itu punya kuasa. Jadi kita pakai mulut kita hanya untuk komunikasi. Kita harus pakai sisi lainnya bahwa mulut kita itu juga bisa menciptakan sesuatu. Perkataan pertama kali dikenalkan di Alkitab bukan untuk komunikasi. Kita nggak punya awareness bahwa setiap yang saya katakan itu punya kuasa. Bisa menciptakan, bisa mematikan, bisa menghancurkan, bisa menguatkan. Kita berkata-kata ya berkata-kata aja. Menekan orang. Ya contoh ya saudara, saya pakai yang contoh-contoh simple. Ibu-ibu di pasar. Tekan terus pakai kata-kata. Supaya dapat harga yang paling murah. Udah paling murah masih ditekan terus. Sadarkah kita? Waktu kita menekan harga, kita juga menekan hidup orang. Ya, ini nggak bisa sembarangan dengan kita berkata-kata. Kita nggak pernah tahu apa yang orang itu sedang alami hari itu. Kita nggak pernah tahu ceritanya. Cuman Tuhan yang tahu cerita orang itu. Makanya dia bilang, hati-hatilah dalam berkata-kata. Kita pikir kita ngomong asal aja begitu. Ini memang cara saya ngomong. Kita nggak pernah tahu kondisi hati seseorang. Ya, kita harus hati-hati menggunakan kata-kata. Kata-kata menciptakan sesuatu. Kita diciptakan serupa, segambar sama Tuhan. Mulut kita mirip, sama dengan mulutnya Tuhan. Kalau Tuhan pakai kata-kata untuk menciptakan, maka kata-kata kita juga bisa menciptakan dunia kita. Makanya ada pepatah bilang, you eat your own words. Atau firman Tuhan sendiri tulis, you will eat your own words. Kau akan memakan buah perkataanmu sendiri. Ya, artinya kita bisa menciptakan sesuatu dengan kata-kata. Nah, apa kata-kata yang sering keluar? Kalau untuk orang yang tidak saleh, kata-kata yang sering keluar tadi gampang. Dusta, membesar-besarkan, kata-kata bohong. Ya, kata-kata apa yang sering saudara keluarkan? Kata-kata begitu kuat, begitu punya power di dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak sadar kalau saudara bekerja, apalagi saudara pengusaha. Sering saya dengar, ya lagi susah nih, lagi susah. Market lagi susah, ekonomi lagi susah, cari karyawan lagi susah, semua susah. Gak heran saudara susah. Gak lama-lama saudara akan dikelilingi sama pengusaha teman-teman yang ngomongnya sama. Karena orang yang sama akan menarik yang sama. Semua orang-orang ini akan bilang, ya lagi susah, lagi susah. Padahal ada juga orang-orang di masa susah yang justru mengeruk keuntungan. Mereka gak pernah ngomong susah, buat mereka adalah opportunity. Apa yang saudara katakan itu bisa membuat masa depanmu. Jadi hati-hati di dalam berkata-kata. Jangan heran kalau anak kamu bandel. Karena saudara waktu kecil ngomongin terus bandel loh. Ini anak saya nakal banget. Nakal banget. Gak heran dia jadi orang yang nakal. Karena perkataan itu menaruh benih kepada sesuatu. Kita harus ingat itu, kuasa di dalam kata-kata. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Betul? Amsal 18:21. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara mau duniamu berubah, dari mana mulai? Dari kata-kata. Saudara mau duniamu berubah. Kalau saya boleh bilang, saudara mau berubah, saudara mau lebih maju, saudara mau duniamu berubah 180 derajat. Ya, saudara gak suka dengan kehidupanmu, ada dua hal yang harus saudara ubah. Yang pertama, saudara harus ubah pikiranmu, itu udah pasti. Roma 12. Ya, ayat 1, ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus mulai dari pikiran. Setelah mulai dari pikiran, dari mana? Dari kata-kata. Karena kata-kata akan menuntun kehidupan saudara ke arah tertentu. Ya. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa
Pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Orang yang baik akan mengeluarkan kata-kata, hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Hati yang busuk akan mengeluarkan kata-kata yang busuk. Dari situ saudara bisa berhati-hati dengan orang. Gak semua perkataan orang saudara harus percaya. Tapi menurut saya di zaman sekarang semua perkataan orang haruslah diuji. Semua yang kita nonton dari sosmed, TikTok, semua reels, semua video-video berapa 5, 6, 10 detik itu semua mungkin gak ada suaranya. Tapi itu semua adalah kata-kata yang dimasukin ke dalam pikiran. Gak semua kita harus percaya. Hati-hati kita malah terinfluensi di dalam dunia ini. Gak semua orang kita harus percaya, saudara. Karena dari buahnya lah kita mengenal mereka. Jangan gampang kita dibawa untuk diadu domba, ya. Itu juga soal kata-kata, karena kata-kata punya kuasa, betul? Umpamanya kalau saudara sudah makan makanan ini, saudara makan jeruk, ya. Saudara makan terus jeruk yang dari pohon itu. Saudara tahu itu enak, makanya saudara makan terus. Satu hari ada orang bilang, yang kamu makan tuh bukan jeruk, kamu makan apel. Nah, kira-kira saudara gimana? Kalau saudara gak berhikmat, saudara akan bilang, hah, ternyata ini adalah apel. Oh, ini ternyata adalah apel. Tapi kan saudara sebenarnya sudah merasakan kalau itu jeruk, gak perlu percaya perkataan orang. Kalau saudara sudah lihat buah daripada seseorang, teman pelayananmu kek, kolega kantormu kek, lalu tiba-tiba ada orang yang menggosip, kamu tahu gak sih dia begini begitu? Saudara gak usah percaya, saudara makan kok buah dari orang itu. Ya, itu tentang hikmat dalam perkataan. Nah sekarang kontrasnya ke firman Tuhan atau kata-kata Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berkata-kata? Tuhan itu kalau berkata-kata tidak ada kesia-siaan. Gak ada satu kata yang tidak perlu diucapkan, dia ucapkan, itu gak ada. Semua yang diucapkan adalah yang perlu untuk diucapkan. Semua yang dikatakan dia adalah dia sendiri. Makanya ada firman bilang begini, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kata-katanya Tuhan itu adalah Tuhannya sendiri. Jadi semua kata-kata Tuhan yang tertulis di sini, walaupun bukan Tuhan yang langsung ngomong, ya, tapi semua kata-kata yang tertulis di sini, ini adalah Tuhan itu sendiri, menggambarkan Tuhan itu sendiri. Karena itu kita harus belajar firman Tuhan supaya kita mengenal Allah. Saudara gak akan bisa mengenal Allah kalau saudara cuma ikut datang ke gereja dan nonton khotbah. Gak bisa. Ini harus dibaca sendiri kalau saudara mau mengenal Tuhan. Dan bagaimana Tuhan pakai kata-kata itu? Kata-katanya tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Firman-Nya itu bilang, saudara, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Saya pengen saudara catat ini. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu kata-katanya Tuhan. Karena tidak ada cacat di dalam Tuhan, karena hatinya murni, maka kata-katanya penuh kuasa. Betul? Air yang enak, air yang murni, air yang berharga adalah berasal daripada kemurniannya. Ya, saudara tahu air di Afrika yang sedang kekurangan air itu mahal banget. Kemurniannya itu menggambarkan harganya itu. Artinya gini, kalau kata-kata itu berasal dari hati, kalau sumbernya itu berharga, sumbernya murni, sumbernya kudus, sumbernya luar biasa, sumbernya jadi satu dengan Tuhan, kata-katamu kuasanya luar biasa. Makanya beberapa orang kalau ngomong gak terjadi apa-apa, kalau berdoa gak terjadi apa-apa, karena hatinya masih harus dibentuk. Jangan takut, kita harus terus maju. Karena Tuhan adalah Tuhan sendiri. Hatinya begitu murni, begitu berkenan di hadapan Allah Bapa, begitu penuh dengan compassion, hatinya penuh dengan belas kasihan. Makanya saat dia berkata kata-kata kesembuhan, orang harus sembuh. Karena ada belas kasihan di dalam hati. Satu hari waktu dulu saya di Jerman, saya pernah ketemu sama
owner atau founder dari Planet Shakers di Australia. Dia bagikan firman begini. Dia bilang, kenapa bisa ada mujizat dari mulut Yesus tentang kesembuhan? Karena hatinya penuh belas kasihan. Dia bilang, mujizat itu hasil daripada hati yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Hebat kata-kata itu. Kalau hati kita juga dibentuk. Dan kalau saudara mau dibentuk. Firman Tuhan bilang, janjiku kalau sudah keluar, dia nggak bisa tidak melakukan apa yang saya suruh. Kalau saya suruh dia, saya berkati si Andi. Mau si Andi murtad kayak apapun, kalau saya sudah suruh berkat untuk samperin dia, pasti akan diberkati. Itu kata-kata Tuhan. Nah, dicerminkan dengan kata-kata kita. Bayangkan kalau apa yang saudara katakan itu pasti terjadi. Maka kita pasti akan hati-hati dalam berkata-kata. Ya kan? Tapi masalahnya itu belum dibuka tuh. Kuncinya belum dibuka sama Tuhan. Makanya masih ada kata-kata yang kita doakan atau kita deklarasikan gak terjadi apa-apa. Karena mulut kita masih katakan yang kutuk. Kalau Tuhan buka itu, kuasa itu dibuka di dalam hidupmu. Kutuk, kamu juga bisa kutukin orang. Makanya Tuhan gak mau. Sampai Tuhan uji, Tuhan lihat. Mulutmu tidak mengutuki orang, tidak menggosipi orang. Saya percaya. Ini saya gak siapkan, saudara. Roh Kudus berbicara sama saya sekarang. Bahwa saudara, kalau saudara jaga kata-kata, saudara latih, pasang pintu bibirmu dengan baik. Saudara berhenti gosip, saudara berhenti ngomongin orang, saudara berhenti ini, saudara berhenti itu. Tuhan lihat, satu hari dia akan buka kuasa itu. Dia akan kasih kunci kuasa itu ke mulutmu. Segala yang kamu katakan itu pasti terjadi. Sama seperti Tuhan mengatakan sesuatu, pasti terjadi. Sampai sekarang dia belum buka. Karena kita masih mengatakan yang buruk tentang orang. Karena kita masih bisa mengutuki orang lain dengan mulut kita. Itulah hebatnya kata-kata. Begitu juga dengan kalau kata-kata kita mendoakan. Jaga mulut kita. Makanya di sini Daud dia ngomong tentang kata-kata. Tapi manusia dulu konteksnya. Kemudian dia ngomong kata-kata firman Tuhan itu ayat 6. Dan firmannya ini yang mengatakan adalah Tuhan. Jadi kata-katanya manusia dan kata-katanya Tuhan. Dia bikin dua kontras itu supaya kita belajar bijaksana dengan kata-kata kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ini pribadi jujur menegur saya juga, Tuhan. Supaya saya terus menjaga kata-kata saya. Biar Kau yang kuatkan kami dalam kami berkata-kata. Kau yang pasang pintu pagar supaya kami bertobat dan kami hanya mengatakan kata-kata yang baik dan kami melatih lidah bibir kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.